Baik nih saya sebelum yang lain ya. Jadi kalau kita berbicara Sembalun, Sembalun ini merupakan bagian dari kawasan strategis pariwisata Rinjani. Jadi tidak semua desa tempat yang akan dibangun wisatanya oleh pemerintah. Tetapi ketika misalnya Sembalun ini ditetapkan sebagai kawasan strategis KSPN ya, maka pasti akan dibangun. Entah kapan. Tapi buktinya hari ini sebenarnya air yang 38 miliar ini sebenarnya awal anggarannya itu dari KSPN itu untuk mendukung KSPN. Nah, kemudian ada program-program homestay apa dan sebagainya itu termasuk Ayahanda ini yang jalankan, termasuk itu juga bagian support kawasan strategis itu. Nah, sehingga kalau misalnya Mami atau kita bermimpi merencanakan menjadi kampung ini kampung wisata, itu sangat tepat sekali. Sangat tepat sekali karena memang sesuai dengan rencana negara, sesuai dengan rencana pemerintah pusat mau diapakan Sembalun ini. Tapi terkadang kan kadang-kadang kita ini terlena tetapi tidak paham terkait dengan rencana apa yang akan dikembangkan di Sembalun. Satu hal yang tidak mau itu adalah kita ke depan itu menjadi penonton. Mungkin kita tidak bisa membangun hotel yang nilainya miliaran, tetapi paling tidak kita mengerti. Kita melakukan sesuai dengan apa yang kita mampu. Nah, jadi mulai sekarang kita tanamkan kepada adik-adik kita ini bahwa masa depan kalian itu di pariwisata. Jadi jangan menghayal sebagai orang kaya, sebagai petani kalau lahannya sempit. Gak mungkin. Tetapi Rinjani ini adalah menjadi ladang kita. Kalau Sembalun secara umum adalah ladang kita. Orang punya sawah tapi kita bisa cari tamu sama-sama duit. Saya misalnya tadi pas pulang kampanye dari Burung, saya buka HP ya, masuk email. Booking tamu lusa terbang 4 orang para layang. Saya tidak ikut ke Kuta terbang, tetapi dari hasil itu saya sudah dapat 2 juta. Tanpa saya ke sana. Inilah ilmu, inilah bisnis zaman sekarang. Seperti saya sampaikan dulu itu adalah ketika kita memiliki platform, ada website, ada Instagram, ada ini, kalau sudah terkenal itu kalah sawah 200 lenang. Itu cara-cara kita berbisnis. Maka kubur kan antum mungkin sudah telat. Suruh belajar website, waduh, pusing katanya kan dan ngawis. Tapi beliau punya anak, punya adik yang harus dikembangkan di masa depan. Nah, kemudian terkaitannya dengan bukit. Coba nanti kita tanyakan kepada KPH, statusnya apa. Kalau statusnya blok pemanfaatan, bisa. Kalaupun statusnya bukan blok pemanfaatan, kita minta nanti untuk dirubah di KPH. Agar bisa kita kelola. Justru kalau saya sangat senang sekali, ya. Sangat senang sekali bagaimana misalnya kemudian nanti teman-teman punya kelembagaan di sini, kemudian mengelola bukit yang ada. Intinya adalah bagaimana kita bisa menguasai dalam arti menguasai dengan hak kelola. 35 tahun misalnya teman-teman menguasai. Jadi kalau kita diam dan biarkan nanti datang orang Korea duluan mereka yang kelola. Susah kita kalau begitu. Apa iya kita nanti akan memilih menjadi satpam, bangga dengan pakaian polisi mirip? Enggak lah gitu ya. Tapi kita harus menjadi tuan rumah, menjadi pengelola itu sendiri. Insya Allah Pergasingan akan kami kelola dengan lebih baik di masa depan. Saya sudah merencanakan semua, sudah ada perencanaannya. Kita ingin buat jalan naik, biar bisa motor minimal bisa naik. Jadi kalau adik-adik nanti misalnya ada program sunrise, ya sunrise trip, bisa lebih enak, lebih cepat. 1 jam berjalan sudah sampai di atas. Nah, kemudian apa saya sampaikan tadi itu adalah sebenarnya ini ladang kita semua. Contoh misalnya pagi ini ada tamu saya naik gunung ke Pergasingan, ya. Bookingnya tadi malam. Bulenya dengan, hai, saya pengen naik ke Pergasingan, kau bisa bantu nggak? Saya sama anak saya nginep di Senaru, menjadi lodge. Padahal di Senaru itu banyak sekali tour operator di sana, banyak pembisnis di sana. Tapi kenapa dia misalnya booking di saya? Inilah pentingnya bisnis digital. Jadi semua bisa kita lakukan. Dan misi saya itu adalah ingin menciptakan banyak pengusaha di Sembalun. Karena apa?
Kalau misalnya hotel saja yang berdiri banyak, sementara pengusaha turnya sedikit, lalu siapa yang akan menginap di situ nanti? Siapa yang akan cari tamu nanti? Jadi harus balance, harus seimbang semua. Siapa yang mau belanja nanti misalnya kalau tamu jarang? Nah ini yang kemudian menarik kita diskusikan. Kalau masalah jalan nih, saya kira itu sangat gampang sekali. Karena yang kita rencanakan termasuk di dalam rencana tata ruang Sembalun Lombok Timur itu, bahwa nanti jalan lingkar itu sebenarnya bukan hanya di Sembalun Lawang itu aja, tapi yang kita plot itu adalah mulai dari Sembalun Bumbung sampai Talun terus sampai bawah pinggir gunung ini. Nah, coba kemarin misalnya Pak Kades jadi anggarkan jembatan di Rembuk, maka pasti sudah ke sini jalannya. Udah ini udah kita rencanakan sampai di sini. Di sini jembatan, di sini jalan, sehingga semua nanti bisa sawah yang di pinggir ini sudah tidak lagi jauh gitu lah. Nah, ini program-program pemerintah. Tugas saya misalnya kalau menang sebagai dewan ini yang harus disuarakan. Ini harus dikomunikasikan dengan eksekutif atau bupati. Misalnya Pak Bupati, ini loh perencanaan di Sembalun, bisa nggak dieksekusi? Karena yang memiliki uang banyak itu kan bupati. Yang 2,5 triliun ini kan dikelola oleh bupati. Tapi kalau bupati sudah oke, Pak Dewan, kita bangun, baru. Nah jadi kalau kita ngandalkan aspirasi ya kecil itu Pak Anto, nggak bisa kita buat jalan apalagi ngaspal gitu. Kalau ada calon dewan yang janji nanti kalau semenang saya aspal ini lengkap, dia akan berbohong sudah seperti itu. Nah karena itu sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau saya misalnya diajak berbicara tentang pariwisata itu memang senang banget. Karena memang saya melihat sebenarnya